Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya input pembelian pada program ke toko mobile. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, langsung saja untuk input pembelian pada program ke toko mobile, kita bisa klik icon baris 3 di bagian kiri atas. Untuk selanjutnya kita ke menu pembelian. Nah, di sini ada pesanan pembelian dan ada pembelian juga. Nah, misalkan sistem di jenis usaha kita itu tidak menggunakan pesanan pembelian ya, atau pre-order misal, itu bisa kita lewati di pesanan pembelian. Jadi kita bisa langsung menuju ke menu pembeliannya. Jadi bisa kita skip saja gitu. Kita langsung ke pembelian. Nah, di sini sudah ada beberapa daftar pembelian yang sebelumnya di-input. Nah, jika kita ingin menambahkan pembelian baru atau bisa dibilang kita melakukan pembelian stok agar stok di gudang kita bertambah gitu. Jadi kita beli stok ke supplier A misalkan. Nah, itu kita klik bagian kanan atas icon plus ini. Kita tambah. Lalu selanjutnya kita pilih item yang kita ingin tambahkan stoknya atau item yang kita beli dari supplier. Nah, kita pilih item. Nah, kita di sini pilih saja item-itemnya. Misalkan di sini saya contohkan ada item ABC squash leci 460 ml ini. Karena stoknya 0 ya, 0 botol ini, jadi saya ingin restock gitu. Jadi saya beli ke supplier sebanyak 10 misal. Nah, kita tambahkan di icon plus ini kalau misalkan menambahkan kuantitinya. Misal ingin dikurangi, bisa klik icon minus seperti ini. Di sini saya contohkan 10. Untuk selanjutnya kita klik tambah ke transaksi. Nah, untuk selanjutnya kita ke bagian bawah, kita pilih supplier. Nah, di supplier ini kita pilih kolom supplier untuk menambahkan suppliernya. Nah, di sini kita pilih saja suppliernya. Misalkan di sini saya contohkan CV Graha. Saya membeli item ABC squash leci ini dari supplier dengan nama CV Graha ini. Nah, nanti akan tampil kolom suppliernya. Nah, untuk bagian pajak bisa disesuaikan ya. Misalkan sudah dikenakan pajak, kita bisa pilih include atau exclude gitu. Nah, di sini saya contohkan non pajak saja. Nanti akan muncul subtotalnya sebanyak 129.167. Jadi subtotal ini berasal dari harga pokok item tersebut dikalikan dengan kuantitinya. Jadi totalnya ini 129.167 rupiah. Nah, misalkan kita juga diberikan potongan ya, itu kita bisa masukkan juga di bagian potongan item ataupun bagian potongan faktur. Ini. Untuk selanjutnya kita ke menu pembayaran. Nah, di bagian ini kita perlu perhatikan. Untuk pembelian ini kita bisa melakukan pembayaran secara tunai ataupun kredit. Nah, di sini ada DPPO. DPPO ini berasal dari transaksi kita di pesanan pembelian. Misalkan kita itu melakukan pre-order, jadi kita input pesanan pembelian terlebih dahulu. Nah, di saat kita input pesanan pembelian, kita masukkan DP kita, jadi kita sudah membayar dahulu 129.167 misalkan. Nah, saat kita proses di daftar pembelian, nanti dia otomatis di bagian DPPO ini akan muncul nominalnya. Jadi kita tidak perlu mengisikan nominal di bagian tunai, deposit ataupun kredit, karena sebelumnya kan kita sudah melakukan DP gitu. Jadi kita sudah mengeluarkan uang ke supplier gitu. Untuk DPPO seperti itu. Nah, untuk pembayaran tunai atau DP ini digunakan untuk transaksi kita jika kita langsung memberikan uang atau saldo kita secara cash ke supplier tersebut. Jadi pembayaran seperti biasanya seperti itu. Nah, untuk pembayaran deposit, misalkan kita memberikan deposit kita ke supplier atau misalkan kita memiliki deposit di supplier tersebut. Jika kita masukkan nominalnya di bagian ini, nanti deposit kita di supplier akan berkurang.
Jadi untuk penggunaan deposit seperti itu. Untuk bagian kredit, jika kita isikan, transaksi ini otomatis akan menjadi hutang kita ke supplier. Jadi kita perlu proses pembayaran hutang dahulu jika kita memasukkan nominal pembayarannya di bagian kredit. Nah, di sini saya contohkan untuk pembayaran cash saja atau secara tunai gitu. Nah, di sini kita masukkan di bagian kolom pembayaran tunai. Senilai dari nilai transaksinya 129.167. Nah, untuk pengeluarannya itu kita bisa pilih juga di bagian icon kiri ini yang berwarna biru. Nah, di sini ada bagian kasnya. Jadi misalkan kita mau pembayarannya secara bank BCA, jadi mengeluarkan uang dari bank BCA kita pilih bank BCA. Misalkan kita pengeluarannya dari Bank Mandiri, kita pilih Bank Mandiri. Di sini saya contohkan pengeluarannya dari kas besarnya. Kas besar Rek 1 ini kita pilih. Nah, untuk selanjutnya hanya perlu kita simpan di bagian kanan atas, kita pilih yang bagian kiri. Nah, jika kita ingin cetak bisa saja untuk bukti pembeliannya gitu. Ini kita contohkan kembali saja. Untuk selanjutnya kita cek. Nah, di sini di daftar pembelian kita sudah bertambah nomor transaksi pembelian yang baru, yaitu dengan supplier CV Graha dengan total transaksi 129.167. Nah, selanjutnya kita cek pada master data kartu stok pada item ABC squash leci. Nah, bagian ini kita pilih itemnya. Nah, di sini nanti muncul bukti atau mutasi atau riwayat aktivitas pada item tersebut. Jadi pada tanggal 7 bulan 7 2023 masuk sebanyak 10. Nah, jadi saldonya ada 10 karena sebelumnya kan stoknya 0 ya, lalu kita lakukan pembelian ke supplier sebanyak 10. Jadi kan stok akhirnya itu ada 10 untuk item tersebut. Seperti itu. Oke, seperti itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.